Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang ingin terbang menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui dua sayap. Sayap pertama adalah persaksian semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu adalah datang dari Allah. Yang kedua, persaksian bahwasanya kita belum maksimal di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita hadirkan, kayak kita bisa puasa, kita bisa sholat taraweh, sholat jamaah, bahkan kita bisa menghadiri kajian-kajian ilmiah. Tidak lain kecuali ini semua adalah anugerah dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dihadirkan jamaah semuanya. Nggak bisa kalau nggak dihadirkan, harus dihadirkan, harus selalu kita ingat-ingat. Kemudian yang kedua, apapun dan bagaimanapun yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu adalah tidak maksimal, masih kotor hati-hati kita, masih jelek amalan-amalan kita. Dua persaksian ini kalau itu benar akan membuahkan dua buah masing-masing darinya. Syahadatul minnah, persaksian anugerah dari Allah, itu akan membuahkan dua ibadah yang agung. Yang pertama adalah cinta kepada sang pemberi nikmat. Tambah cinta, tambah senang, tambah senang, tambah cinta. Yang kedua, selalu menyebut Allah dan selalu memuji Allah. Karena Anda tahu nikmat yang kita bisa melakukan semua amal taat, menjauhi larangan-larangan Allah, itu kan datangnya dari Allah. Kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka akan muncul Anda selalu muji Allah. Iya ya, kabehku teko Allah. Aku iso ngene Allah, iso ngene Allah, iso ngene Allah, iso ngene Allah. Maka Anda selalu memuji Allah dan selalu menyebut-nyebut Allah dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita tidak maksimal, istilah dalam mereka namanya syahadat taksir, persaksian kita tidak maksimal yang dalam menjalankan perintah dan menjauhi larang-larangannya Allah, kita nggak maksimal, maka akan muncul dua bentuk ibadah yang agung. Yang pertama, ya harus inkisar, selalu merendah. Kok bisa merendah? Anda nggak maksimal. Jiwa kita masih jelek, amalan kita itu masih kotor, maka akan menuntut kita itu merendah selalu di depan Allah. Kedua, selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak maksimal. Nah, dua ubudiyah tadi, ngakui semua itu anugerah dari Allah dan mengakui kita ini belum maksimal, masih kakek dosa, jiwa kita masih kotor, maka insya Allah akan nyaman terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua ubudiyah ini, dua persaksian ini, banyak orang yang tidak paham, lalai. Banyak orang tidak memahaminya dan lalai. Maka saya ingatkan di sini, selalu tampilkan, hadirkan Allah nomor satu segala-galanya, dan pahami, jangan Anda merasa jiwa kamu itu bersih dan amalan kamu itu bagus. Jangan merasa gitu. Itu justru akan muncul sebuah kesombongan dan keujuban. Seorang hamba yang selalu ujub karo amalane karena dia tidak memahami dua poin tadi. Selalu sombong, sok paling apik, sok paling suci, sok paling top. Nah, ini karena apa? Karena munculnya penyakit ini karena tidak memahami dua pondasi di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memahami enggak dong memahami dua ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji tentang neraka. Kayak apa sih siksaannya neraka? Sebenarnya masih panjang, cuma paling enggak kita bisa memahaminya lah dengan baik. Hari ini insya Allah, sore ini akan kami bahas tiga tema insya Allah, 3 bab tentang ngombini penduduk neraka itu apa, panganane penduduk neraka itu apa. Iki yang pertama. Yang kedua, saya akan bahas bab neng neraka iku ana uloh, ana kalajengking. Terus yang nomor 3, saya akan bahas tentang bab wong penghuni neraka iku nangis. Nangis yang tiada henti. Ya, nangis saya iku tiada henti. Nangis selalu. 3 tema ini kita akan bahas insyaallah taala. Apa ini Pak? Oh, mercon. Taib kita akan bahas. Sudah Pak, monggo ngaji Pak. Pun ngaji Pak. Nggih, ngaji rumiyin. Taib. Jangan dipahami kalau di neraka besok itu enggak haus dan tidak lapar. Jangan dipahami begitu Pak. Justru Allah itu yursiluhum, mengirimkan kepada mereka haus dan lapar. Haus dan lapar. Tinggal pertanyaannya,
apa makanan mereka dan apa minuman mereka. Sebelum kita bahas apa makanan mereka dan apa minuman mereka, perhatikan ketika mereka minum atau ketika mereka makan itu nggak tambah seger, bukan tambah seger. Justru ketika mereka makan dan ketika mereka minum itu Pak, itu justru apa? Adalah yaziduhum adzaban, nambah siksaan untuk mereka. Justru kalau mereka itu haus terus dikai ngombe, dikai panganan, itu justru adalah siksaan di atas siksaan, tambah menderita. Tambah apa? Menderita. Justru orang kok tambah haus dikai ngombe, mari ngono suger kayak orang habis mau buka gitu kan, diombeni wah seger banget. Posisi lapar, posisi haus, dikai ngombe, dikai mangan, itu enak. Lah untuk di hari kiamat besok di neraka enggak begitu, lain Pak. Justru malah sengsara. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang saya akan sebutkan adalah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali min dhari'in, kecuali dari dhari'. Dhari' saya baca di tafsir para ulama kayak Qurtubi, Tobari, saya baca juga di Ibnu Katsir, saya baca juga kumpulan ringkasan dari semua tafsir adalah tafsirnya Syekh Sa'di. Maknanya adalah nau'un minasyauka, makanannya penduduk neraka itu semisal kayak duri, semisal kayak duri yang rasanya itu al-murru, pahit, dan baunya itu adalah an-natin. Natin itu artinya apa? Aromanya itu busuk banget. Ini Pak, makanannya penduduk neraka. Jadi koyok duri Pak. Jadi itu orang panganane sego ngono gak, panganane itu koyok duri, panganane itu duri. Kemudian yang kedua, rasanya itu pahit, bukan seger gak, rasanya itu pahit. Yang nomor tiga adalah an-natin, aromanya itu bau busuk, bau busuk. Coba ini Pak, panganane penduduk neraka. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ta'aman dza khussati wa adzaban alima. Panganane penduduk neraka itu adalah dza khussatin. Dza khussatin tafsirani adalah panganan, terus di dalam panganan itu ada sejenis besi yang apa jenenge memanjang Pak ya. Jadi ono panganan, terus panganan itu mau jero niku ono besi Pak. Ini ketika melbu neng tenggorokan, panganan iki nyantol di tenggorokan, gak iso masuk ke dalam perut dan dikeluarkan pun tidak bisa. Dikeluarkan pun tidak bisa. Piye rasane Pak? Sampai cakno ae, gak usah sampai sehari, 1,5 jam aja Pak, setengah jam aja. Jenengan makan roti, jerone ono paku, mari ngono sampean lebokno, nyantol di tenggorokan, tidak bisa ke bawah dan tidak bisa ke atas, ditarik keluar nggak bisa, dan dimasukkan ke dalam tidak bisa. Dia hanya
hanya nyangkrok di tengah-tengah tenggorokannya. Bayangkan bagaimana rasanya makanan penduduk neraka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala ta'amin illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali hanya ghislin. Ghislin ini adalah di tafsirnya dia kayak nanah tapi kental, sehingga dia lebih mendekati kepada makanan bukan minuman. Soalnya saking kenteli. Nanah tadi dijelaskan oleh ahli tafsir, nanah yang bercampur dengan darah, dan itu baunya busuk sekali. Baunya itu apa? Busuk sekali. Coba kaum muslimin dibayangkan dan diresapi setelah tahu keadaan makanannya penduduk neraka. Masihkah kita jauh dari Allah? Masihkah kita meninggalkan sholat? Masihkah kita minum minuman yang Allah haramkan? Tidak puasa, durhaka sama orang tua, jelek sama tidak berbakti sama orang tua, jelek sama tetangga atau yang lainnya. Masihkah kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah ngasih peringatan dengan peringatan neraka. Tidak ada peringatan yang paling dahsyat kecuali hanya peringatan neraka. Kalau diperingati neraka kok sek nambeng, itu berarti hati kita itu udah bener-bener kayak batu dan mati, sudah nggak fungsi lagi untuk diberikan peringatan, untuk diberikan apa? Peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yusqa min ma'in sadidin yatajarruhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa ma huwa min waraihim adzabun khalid. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wa yusqa, dia penduduk neraka akan diminumi min ma'in sadidin, dari air nanah, yatajarruhu wa la yakadu yusihu. Hampir-hampir orangnya nggak mau menelan, akan tetapi dipaksa oleh Allah supaya menelannya. Ketika air ini masuk ke dalam perutnya, wa ya'tihil mautu min kulli makanin, kematian datang kepadanya dari semua arah. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa makna kematian itu datang kepadanya dari semua arah. Dijelaskan seluruh tubuhnya dia, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua itu dia merasakan rasa sakit yang membawa kepada kematian, sampai-sampai tempat tumbuhnya rambut pun, itu dia terasa sakit yang akan menjemput kepada kematiannya. Akan tetapi apakah dia mati? Tidak. Wa ma huwa bimayyit, dan dia tidak akan mati. Maksudnya adalah ketika dimasuki air yang nanah, ternyata justru akan menambah rasa sakit yang menuju kepada kematiannya. Artinya itu sakit sekali, dan sakit ini menuju kepada kematiannya.
Tapi jamaah, apakah mereka mati? La, mereka tidak mati. Justru mereka akan terus di atas kesakitan, terus di atas kesakitan, dan terus di atas kesakitan. Wa mi waraihim, dan di belakang mereka menunggu azabun ghalid, adab yang keras, azab yang keras. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat tadi amat keras banget siksaannya kan, dan Allah masih memberikan kepada kita waktu, ajal masih belum datang kepada kita, maka gunakan waktu itu dengan baik. Kalau sudah ajal itu datang, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan saking parahnya itu, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adabi. Penduduk neraka itu memanggil kepada penjaga neraka, tolong panggilkan Allah, tolong Allah suruh datang ke sini, meminta Allah supaya datang, dan untuk meringankan siksaan mereka hanya sehari saja, sehari, supaya diringankan siksaannya, bukan dinonaktifkan siksaan, bukan, hanya diringankan sehari. Kenapa mereka minta keringanan siksaan dalam sehari? Sehari saja dalam seumur hidupnya, supaya dia merasakan sedikit kenyamanan lah. Tapi apakah Allah terima? Enggak, Allah enggak akan terima. Bahkan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Katanya Allah, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, minha, dari api neraka, fa in udna, jikalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan taubat, kami akan berbuat baik, dan kami mengakui ketika dulu di dunia itu kami adalah orang-orang yang zalim. Kami taubat ya Allah, kami taubat, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Tapi apa jawaban Allah? Qala sa'u fiha, katanya, celaka kamu, celaka kamu, wala tukallimun, enggak perlu kau bicara sama aku lagi, sudah enggak perlu kamu bicara sama aku lagi. Qad ja'at rusuluna, telah datang rasul-rasul kami kepada kalian, dan mereka sudah memberikan peringatan kepada kalian, tapi kalian tidak mau menerimanya. Fa kaum muslimin, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ini kesempatan untuk kita semuanya, apalagi di bulan Ramadan. Gunakan waktu dengan baik. Jangan habiskan waktu Anda di layar televisi. Jangan habiskan waktu Anda di layar HP, yang itu hanya sebagai musibah bagi kamu. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk menambah ibadah kepada Allah, delek sangu menuju ke akhirat nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka besok diberi minum dengan air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, maka air panas itu menghancurkan semua isi perut-perut mereka. Kenapa kok sampai hancur? Karena saking panasnya sehingga semua isi perut-perut mereka itu adalah hancur karena air yang sangat panas tadi. Allah juga berfirman, wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu
wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka meminta minum, disebutkan dalam beberapa riwayat, kenapa mereka minta minum? Karena ketika mereka bangun dari kuburan mereka menuju padang mahsyar, itu posisi mereka dalam keadaan haus dan lapar. Kemudian mereka berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu juga dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian mereka digiring ke timbangan amal-amalan kita. Kemudian mereka ke sirat, lalu jatuh ke neraka. Otomatis dengan jangka yang lama, dengan waktu yang lama, mereka itu haus sekali dan lapar sekali. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka meminta wa iyastaghitu yughadu bima'in kalmuhli yasfil wujuh. Ketika mereka meminta minum, maka mereka pun diberi minum. Dengan apa? Dengan kalmuhli, seperti minuman timah yang dipanaskan. Timah yang dipanaskan. Kemudian timah ini ketika dipanaskan, yasfil wujuh, langsung membakar wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka langsung menghitam. Kemudian daging-daging mereka langsung matang. Kemudian langsung berguguran. Bi'sas syarabu, itulah sejelek-jelek minuman untuk penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan makanan penduduk neraka, yaitu syajaratuz zakum. Syajaratuz zakum, pohon zakum. Pohon zakum ini saya nyoba mencari apakah ada di dunia ataukah ada di akhirat saja. Alhamdulillah, pengarang kitab Rauhul Ma'ani menyebutkan pohon zakum ini, itu dia adalah pohon yang hidupnya di padang pasir. Daunnya itu kecil, dia pahit rasanya dan aromanya tidak enak. Akan tetapi daun ini ketika menempel, mengenai ke tubuh kita, langsung tubuh kita itu menjadi busuk gara-gara terkena pohon zakum ini. Bayangkan itu di dunianya. Bayangkan pohon zakum ini itu di dunia segitunya, kalau mengenai tubuh kita itu menjadi busuk karena apa? Daun zakum ini. Bayangkan ini ketika di akhirat kayak apa? Bayangkan ini ketika di akhirat kayak apa? Allah menggambarkan di dalam ayatnya. Allah mengatakan, inna syajarataz zakumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butuni kaghalyil hamimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, iku panganane penghuni neraka, panganane wong-wong selalu maksiat kepada Allah ketika di dunianya. Syajaratuz zakum itu adalah kalmuhli, seperti cairan timah. Yaghli yaghla, yang itu mendidih ketika dimakan. Ketika dimakan, cairan timah itu mendidih ketika dimakan fil butuni, di perut-perut mereka. Jadi ketika mereka makan syajaratuz zakum, itu ternyata di perut-perut mereka itu mendidih, karena itu seperti cairan timah, dan mendidihnya sebagaimana mendidihnya air yang panas. Mendidihnya seperti air yang panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan lagi bagaimana syajaratuz zakum. Syajaratuz zakum
itu adalah tumbuh min asl jahim, tumbuh dari dasar neraka. Kalau di dunia itu tumbuhnya di padang pasir, Pak. Tapi ketika di neraka, ketika di akhirat besok, syajaratuz zakum, panganane penduduk neraka ini tumbuhan ini tumbuh dari dasar neraka. Dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya pohon ini semisal kayak kepalanya setan-setan. Mayangnya itu pucuane itu seperti kepalanya setan. Bayangkan kepalanya, Pak, pucuane bagian atas itu semisal kepala setan. Dan lihat, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Penduduk neraka pasti akan makan pohon ini, dan ternyata pohon ini tidak akan mengenyangkan di dalam perut-perut mereka. Tidak mengenyangkan, justru malah merusak. Karena tumbuhan ini adalah seperti cairan timah yang panas. Cairan timah yang panas. Kalau melihat kayak gini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan diri pribadi dan tentu semuanya, masihkah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah ngancam dengan ancaman yang semisal ini? Masihkah kita meninggalkan sholat? Masihkah kita masih pacaran dengan wanita-wanita enggak mahramnya? Masihkah kita durhaka sama kedua orang tua kita? Masihkah kita taat kepada datang ke dukun, kemudian datang ke tukang sihir, dan seterusnya? Masihkah kita dengan ancaman yang semisal ini, kita rela dengan kebodohan terhadap agama-agama kita? Masih relakah kita untuk terjun terus terhanyut dari kehidupan dunia, hanyut dalam kenikmatan dunia, dan lalai dari kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki dan sejati? Sedangkan neraka yang begitu dahsyatnya dan hebatnya yang harus kita terima besok kalau kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ana masuk kepada tema yang kedua atau bab yang kedua. Saking beratnya kayak gini, teman-teman semuanya, kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka itu menangis, Pak. Menangis. Dan menangisnya tidak pernah terhenti. Terus menangis. Sampai-sampai kalau andai kata perahu itu diletakkan, itu bisa mengalir. Dikarenakan terlalu banyak tangisannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya penduduk neraka itu la yabkun, sungguh akan menangis mereka. Sungguh mereka itu menangis. Sesungguhnya penduduk neraka itu benar-benar mereka itu menangis. Hatta lau ujriyatis sufunu lajarat. Sampai-sampai andai kata perahu itu dijalankan, itu bisa berjalan. Saking banyaknya air mata yang keluar dari penduduk-penduduk neraka. Saking banyaknya air mata yang keluar dari penduduk-penduduk neraka. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin, apakah tangisan mereka bisa meredahkan siksaan Allah? Apakah tangisan mereka bisa meringankan siksaan-siksaan Allah? Fal jawab, tidak bisa. Tangisanmu adalah tangisanmu, tidak akan bisa mengurangi siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, dan perlu difahami, saya ngecek tentang masalah surga dan neraka ini beberapa kitab, ada 5 atau 6 kitab saya cek. Yang perlu difahami adalah harus hati-hati. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat surga dan neraka ini, hadisnya itu palsu, kadang-kadang palsu, kadang-kadang lemah sekali,
kadang-kadang itu lemah. Jadi harus hati-hati, Bahkan pernah saya bahas tentang ular yang ada di neraka dan kalajengking di neraka itu hampir semalaman ya. Saya nggak tidur ngecek sanad-sanad yang ada di dalamnya. Masya Allah hampir hanya 1 atau 2 saja yang sahih, yang lainnya adalah hadisnya lemah. Makanya untuk ini ya harus hati-hati, jangan sampai menerima pembicaraan orang, ceramahnya orang tentang surga dan neraka, akan tetapi membawakan hadis-hadis yang palsu atau lemah sekali. Di hadis yang kedua, Rasul alaihi salatu wasallam juga semana hadis yang tadi, cuma ada lafaz yang bagus. Kata Rasul, ayyuhan nasu, wahai manusia, ubuku, nangislah kalian semuanya. Ubuku, nangislah kalian semuanya. Fa illam tabku tabakau. Kalau kamu nggak bisa nangis, paksa untuk nangis. Masya Allah. Rasul alaihi salatu wasallam menekan dan memerintahkan kepada manusia supaya mereka menangis. Kalau nggak bisa menangis, paksaan bicara nangis. Kenapa? Fa inna ahlan nari bakau dumu'a. Karena penduduk neraka itu mereka menangis. Sampai-sampai Pak, wajah-wajah mereka itu kal jadawil, semisal ada aliran Pak, karena air tetesan terus netes sehingga membentuk sebuah aliran. Kal jadawil, kayak aliran, sudah ada aliran Pak, aliran. Jadi ini tetesan ini sudah ada aliran Pak di sini Pak, alirannya air, karena saking sering metuni banyu Pak, sehingga membentuk aliran. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Karena saking banyaknya tangisan, maka matanya pun luka. Ketika mata itu luka, maka bergantilah yang awalnya air mata berganti menjadi darah. Ya Allah, jadi gimana bisa bayangkan jenengan Pak? Air terus keluar sampai ngecap. Ini Pak, air terus keluar sampai ada cetakan sendiri, cetakan di wajahnya itu air terus. Masya Allah. Karena saking banyak keluar air mata, maka matanya pun keluar darah. Apakah ada dokter yang ngobati? Gak ada dokter yang ngobati Pak. Itu semua mereka rasakan. Dan anehnya tidak akan pernah buta dan gak akan pernah habis. Allah akan ganti terus, Allah akan berikan terus, darah akan datang terus, air mata pun datang terus, tidak akan pernah berhenti. Dan itu persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika daging mereka itu sudah matang, maka kata Allah, kami akan ganti lagi daging yang baru. Dan tujuannya apa? Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa dahsyatnya siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ada dokter lalu ngobatin, enggak Pak. Terus begitu dia rasakan sepanjang masa, dia akan rasakan rasa sakit dan penderitaan, tidak akan pernah selesai darinya. Oleh karenanya Wahab ibnu Munabbih beliau itu cerita tentang
keadaan penghuni neraka. Penghuni neraka itu la yahdaun, mereka nggak tenang, cemas terus. Wala yanamun, mereka tidak tidur. Wala yamutun, mereka nggak mati. Yamshuna 'alan nar, kalau mereka mau berjalan, berjalan di atas api. Wa yajlisuna, kalau mereka mau duduk, duduk di atas api. Dan ketika mereka mau minum, mereka minum dengan nanah penduduk neraka. Dan ketika mereka mau makan, makannya syajaratuz zakum. Selimut-selimut mereka adalah dengan api. Ranjang-ranjang mereka dengan api. Baju-baju mereka dengan api. Dan wajah-wajah mereka tersambar dengan api. Ketika Wahab ibnu Munabbih menceritakan hal penduduk neraka, apa yang terjadi, maka Wahab ibnu Munabbih pun menangis. Menangis dan menangis hatta makhsyian alaih, sampai dia tidak tersadarkan diri. Dan begitulah para ulama dulu, kaum muslimin, ketika mereka disebutkan neraka, mereka nggak bakal bisa tidur. Ketika mereka disebutkan neraka, mereka tidak akan bisa makan dengan nyenyak, makan dengan lahap. Mereka nggak akan bisa tidur dengan nyenyak. Mereka tidak akan bisa santai dengan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Pikiran mereka adalah, apakah aku adalah penghuni neraka? Apakah aku adalah penghuninya neraka ataukah tidak? Karena besok di akhirat tidak ada tempat kecuali hanya dua. Apakah kita ke neraka atau kita ke surga? Oleh karenanya, keponakan Hasan Al-Basri ketika dia tertawa, maka Hasan Al-Basri membentaknya, "Malah kata hak. Ngapain kamu tertawa? Apakah Anda sudah tahu tempat kamu di surga?" Katanya, "Belum." Kalau Anda belum tahu tempat kamu itu di surga, kenapa kamu tertawa? Karena kita ini semuanya kaum muslimin belum tahu tempat kita ini di mana. Sedangkan kita tahu neraka itu adalah tempat yang dahsyat kayak gini ini, seharusnya kita juga mikir, berarti kita ini ke arah mana nanti ini? Kalau lihat model-model kita yang amalannya dikit, yang nggak punya amalan yang banyak, kita ini kayaknya jauh dari rahmatnya Allah, kayak gini. Tempat kita deh neraka deh kan gitu tuh. Kalau kita itu tempat kita itu neraka karena kondisi-kondisi gini, seharusnya ini adalah kesempatan yang Allah masih berikan. Ayo kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Fokus beribadah kepada Allah. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau cerita Sa'id ibn Musayyab, siapa yang tidak kenal dengan Sa'id ibn Musayyab? Beliau adalah menantu Abu Hurairah, seorang tabi'in yang tersohor keilmuannya, ketakwaannya. Setiap malam beliau itu menangis sampai-sampai ada yang bertanya kepada beliaunya, "Malaka tabki, kenapa sih kok menangis terus, kenapa?" Kata Sa'id bin Musayyab, "Zadi qalilun, bekalku menuju akhirat itu sedikit, sedangkan umur menuju ke akhirat itu adalah pendek." Umur menuju ke akhirat itu pendek. Maksudnya Pak, kita dikasih umur oleh Allah berapa lamanya? Paling banter adalah antara 63 sampai 70. Apakah kita dari awal lahir menjadi orang yang taat? Tidak Pak, tidak.
Mungkin kita ngerti ngaji umur 60 tahun. Berarti kata 60 tahun tinggal berapa tahun kita itu sudah akan dijemput oleh kematian. Terus kita punya bekal apa menuju ke akhirat? Bekal apa menuju ke akhirat? Bekal apa menuju ke akhirat? Surga nggak bisa dibeli dengan kayak gitu. Surga dibeli dengan apa? Dengan sebab amalan kita dan kasih sayangnya Allah. Terus apa yang mau kita mau pakai beli apa? Surga kita beli dengan apa? Kayak kita misal contoh ada mobil yang harganya 2M Pak. Kita hanya punya duit 10.000. Bisa nggak 10.000 itu kita beli mobil yang harga 2M Pak? Nggak bisa Pak. Logikanya nggak mungkin. Bayangkan kita tuh kalau punya amal Pak, paling nggak punya kayak 10.000 itulah. Mau beli surga yang tidak ada nilai harganya, saking mahalnya. Kayaknya nggak bisa deh kita itu bisa masuk surga ditinjau dari amalan kita Pak. Kita nggak bisa. Kalaulah bukan karena kasih sayangnya Allah, makanya kita memohon kasih sayangnya Allah, memohon ampunannya Allah. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah dan ampunannya Allah dan fadlnya Allah, nggak dapat kita mau meraih surga, nggak dapat. Dengan apa kita mau mendapatkan surga? Dengan apa? Dengan amalan yang jelek kayak gini ini, jiwa yang penuh dengan dosa, amalan yang penuh dengan kekurangan, itu kita bisa menembus surga dari mana? Nggak bisa. Walaupun begitu, tetap kita berusaha beramal supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukup di sini insyaallah. Kesimpulannya, jamaah ayo semangat, ayo cari bekal akhirat, bekal akhirat. Jangan kita ngurusin rumah dunia lah. Oma dunia itu oma sementara. Rumah yang pasti milik kita adalah kuburan itu loh Pak, 2x1. Udahlah, bagusin rumah kita yang hakiki, yaitu 2x1 itu dengan banyak beramal. Kalau kita bagusin itu, insya Allah rasanya aman dan nyaman, insya Allah taala. Taib, sampai di sini insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.